Wahai anakku, ambil susu ini, kemudian campur dengan air, supaya jadi banyak, besok kita bisa jualan. Maka perempuan ini berkata, saya tidak mau. Yang akan kita bahas salah satu biografi seorang amir, seorang khalifah yang soleh, yang beliau itu dikatakan bahwa beliau itu dilahirkan jauh setelah generasi para sahabat. Beliau dikatakan itu lahirnya tahun 60 Hijriah. Berarti ini termasuk kalangan tabi'in. Kalangan tabi'in, bukan kalangan sahabat. Tapi beliau dikatakan sebagai khalifah yang kelima. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa khalifah itu ada berapa bapak-bapak? Ada 4 Yang pertama siapa? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Ini ada 4. Nah, beliau ini yang kelima katanya. Padahal jauh. Keempat ini ditutup dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meninggalnya tahun 30 Hijriah. Beliau baru lahir tahun 60 Hijriah. Tapi seringkali ulama mengatakan bahwa beliau ini adalah khalifah yang kelima. Dan ini tidak sembarangan. Ada beberapa keistimewaan yang beliau miliki, sehingga para ulama kita mengatakan bahwa beliau ini layak untuk menjadi penerus para khalifah-khalifah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin kaum muslimin yang mereka dikenal dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, ini langsung saja kita bahas siapa beliau. Jadi beliau namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini beliau terkenal bagi ulama sebagai orang alim, kemudian ahli ibadah, kemudian orang soleh, orang zuhud, kemudian juga beliau seorang khalifah yang adil, yang memiliki rasa kasihan, yang memiliki kasih sayang kepada kaum muslimin, dan yang memiliki track record yang bagus, yang selalu berusaha untuk menyenangkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga termasuk orang yang paling semangat mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan begini, bahwa kelahirannya beliau ini sudah diprediksi akan muncul oleh salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Perlu diketahui bahwa Umar bin Khattab ini adalah kakeknya beliau dari jalur ibu. Dan Umar bin Khattab ini, beliau termasuk sahabat yang sering diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun mulham, Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya mungkin jenengan pernah dengar kisah Sayyidina Umar itu lagi khutbah Jumat, tiba-tiba topik khutbah itu langsung berubah. Misalnya ini lagi khutbah, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba beliau bilang begini, ya sariyatal jabal, wahai pasukan perang, pergilah ke gunung. Ya sariyatal jabal. Orang-orang yang ada pada saat itu langsung kaget, ini kok kenapa Sayyidina Umar tiba-tiba langsung bahas topik yang lain. Mungkin kalau kita yang hadir pada saat itu lagi ngantuk-ngantuk, kaget lagi, kok khotibnya bicara yang lain ini. Ya biasanya gitu, pengalihan supaya yang ngantuk-ngantuk itu melek langsung. Nah, jadi agak bingung ini para sahabat. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata ada pasukan perang yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka pulang ke kota Madinah pada saat itu dan mengabarkan bahwa kami mendengarkan suara Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangkan ini.
dari atas mimbar, suaranya sampai di sana, sampai ke medan perang, dan beliau bisa melihatnya. Oleh karena itu, kalau misalnya di masa kita ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana di zamannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, rajulun mulham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dikatakan bahwa Sayyidina Umar berkata, yuladuli rajulun, nanti akan ada dari anak turunku seseorang atau seorang laki-laki, biwajihi syainun yali fayamlaul ardo adala. Nanti ada anak keturunanku laki-laki, wajahnya itu ada sesuatu yang buruk di wajahnya, tapi anak ini, lelaki ini akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Wah, ini Masya Allah bahasa hikmah yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada seorang tabi'in, beliau berkata, yang bernama Al-Imam Nafi', la ahsibuhu illa Umar bin Abdul Aziz. Saya yakin yang disampaikan oleh sahabat Umar ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini loh prediksinya, ini yang menjadi khalifah dari keturunannya. Dan dikatakan kenapa? Katanya wajahnya itu ada sesuatu yang buruk di wajahnya, karena masih kecil itu kena kicknya, kena tendangannya kuda. Jadi mukanya itu ditendang kuda sehingga ada bekas di sini, bekas tendangan kuda. Dan itu juga istilahnya dijadikan sebuah pertanda baik, bahwa dari kecil dia ini sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang sulit, bahkan wajahnya itu ada bekas tendangan kuda. Katanya nanti kamu akan menjadi orang yang besar. Dan biasanya seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah, kita menemukan orang-orang besar itu biasanya masa kecilnya itu kurang bahagia. Kalau kita kan itu jadi candaan gitu. Ini ada orang-orang seumuran kita main HP, ternyata main game. Wah, ini masa kecil tidak bahagia. Bukan gitu maksudnya. Ini masa kecil tidak bahagia itu memang ditempa, dari kecil sudah ditempa. Karena apa? Untuk mempersiapkan masa tuanya nanti menjadi orang besar. Sebagai contoh siapa? Nabi Muhammad SAW dari kecil sudah jadi yatim piatu. Kemudian beliau sudah menjadi pengembala dari kecil, nyari uang sendiri, sallallahu alaihi wasallam, mandiri. Jadi beliau itu memang dari kecil sudah seperti itu. Begitu juga para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, beliau baru lahir itu dibungkus tubuh beliau dengan selimut. Sepanjang malam nangis Habib Abdullah Al-Haddad saat masih balita. Ternyata di pagi hari dibuka selimutnya, ada kalajengking yang sudah menyengat beliau 17 kali. Bayangkan, baru bayi sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti besar jadi orang besar. Umur 4 tahun penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seperti itulah. Nah, sama halnya yang terjadi kepada Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang merupakan keturunan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibunya bernama Allahumma shalli ala Muhammad. Ibunya bernama Hafsah binti Asim bin Umar bin Khattab. Hafsah binti Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian neneknya itu berarti istri dari atau menantunya Sayyidina Umar. Neneknya
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini berarti menantunya Sayyidina Umar, dikenal dengan Ummu Asim. Ini beliau ini dinikahkan oleh Sayyidina Umar dengan anaknya. Ada sedikit cerita. Jadi begini, termasuk kebiasaannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu setiap malam berkeliling biasanya. Jadi ingin memastikan ini keadaan masyarakatnya ini aman, satu, kemudian mereka ini makmur, sejahtera, sudah makan semuanya atau enggak. Beliau memastikan setiap malam keliling Sayyidina Umar. Keliling, sampai ke satu rumah. Beliau mendengar ada suara obrolan dua orang perempuan lagi ngobrol. Ternyata itu si ibu dan si anak. Si ibu ini bilang ke anaknya begini, "Wahai anakku, ambil susu ini, kemudian campur dengan air, supaya jadi banyak, besok kita bisa jualan." Jadi si ibunya ini ngarahkan yang benar atau yang salah nih. Jadi ini susu ini campur air supaya kelihatan banyak, kalau jual kan untung banyak. Ada nggak yang kayak gini zaman sekarang? Hampir semua kayaknya. Hampir semua. Di zaman Sayyidina Umar udah ada, Masya Allah. Tambah katanya, tambah ini. Usahakan nih susunya ini supaya jadi banyak, tambah air. Ini curang wahai ibu. Terus kata ibunya begini, "Nggak apa-apa, kan Amirul Mukminin Umar bin Khattab nggak lihat kita. Kalau ketahuan Umar bin Khattab, jadi masalah nih. Karena Umar bin Khattab itu beliau itu patroli tiap hari, termasuk di pasar. Kalau ada orang jualan di pasar nggak bener, itu dicambuk sama Sayyidina Umar bin Khattab. Yang tidak tahu bab fikih tentang jual beli, disuruh belajar dulu, ngaji dulu, baru bisa dagang di sini. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kata ibunya begini, kan Sayyidina Umar tidak tahu. Kalau Sayyidina Umar tahu, ini baru jadi masalah. Maka si anak perempuan ini menjawab, "Illam ya'lam Amirul Mukminin." Andaikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu, fa inna rabbahu ya'lamu wa yara. Tapi sesungguhnya Tuhannya Amirul Mukminin ini melihat, wahai ibuku. Amirul Mukminin memang tidak lihat, Amirul Mukminin memang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Uti'u amrohu fil alaniya wa asihi fisir. Aku taat kepada Amirul Mukminin secara langsung, tapi sembunyi-sembunyi aku itu maksiat kepadanya, aku tidak melakukan apa yang diperintahkan. Maka setelah mendengar hal itu, Sayyidina Umar langsung nandai rumahnya ini. Wah, ini rumah bagus nih. Jadi dikasih tanda dulu, karena rumah-rumah banyak dikasih tanda. Besok ternyata perempuan itu langsung dilamar oleh Sayyidina Umar untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Asim. Ini perempuan jangan disia-siakan, ini perempuan soleha nih. Langsung dinikahkan di hari esoknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi persatuan dua insan soleh dan soleha akhirnya itu melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, salah satu keturunannya itu Umar bin Abdul Aziz, yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, sekarang di sini beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya ini, beliau menyebutkan salah satu karomahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan ini harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, bahwa kalau di zaman sekarang ataupun di zaman sebelum kita banyak para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu lebih pantas menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma lihat Sayyidina Umar ya seperti itu, Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Mereka itu para aulia. Bahkan para wali kita, para wali kita ini wali Allah, bukan wali murid nih. Para wali Allah itu mengatakan,
apa namanya ini, debu yang nempel di sendalnya para sahabat itu lebih mulia ketimbang 70 walinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini derajat mereka ini di atas segalanya, nggih napa mboten? Ya seperti itu. Ini yang harus kita pahami semuanya. Nah, ini salah satu karomahnya beliau. Dikatakan bahwa satu ketika Imam Umar bin Abdul Aziz ini keluar dan beliau itu bersama seorang yang sudah sepuh. Itu jalan dibopong oleh beliau. Tiba-tiba beliau ini ketemu dengan orang, dan orang ini bertanya kepada Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, "Man hadzal muttaki alaik?" Wahai Imam Umar bin Abdul Aziz, siapa orang yang engkau bopong ini? Faqala lisail, maka beliau berkata kepada yang bertanya, "Qad ra'aitahu?" Apakah kamu lihat orang ini yang saya bopong ini? Faqala na'am, iya saya lihat. Faqala ma ahsibuka illa rajulan shaleha. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saya yakin bahwa kamu ini adalah orang yang soleh. Kamu orang yang soleh. Saya yakin kamu orang yang soleh. Kenapa? Dzaka akhi al-Khidir. Yang saya bopong ini Nabi Khidir alaihissalam. Kok kamu bisa lihat, katanya, ini berarti kamu ini orang istimewa juga. Iya dah. Yang tahu wali ya wali, yang bisa lihat wali ya wali. Jadi beliau ini termasuk Jalisul Khidir kalau zaman sekarang, istilahnya orang yang ditemani oleh Nabi Khidir alaihi salam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini sedikit kita bahas bagaimana manakibnya beliau, kok beliau ini bisa menjadi orang yang istimewa. Dikatakan walamma buyi'a bil khilafah, ketika Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi seorang khalifah, quddimat lahu farasul khilafah ala adatil khulafa falam yarkabha. Beliau itu diberikan kepadanya kuda kekhilafaan. Jadi ini kuda itu kan adalah gambaran kendaraan zaman dulu yang mewah. Kalau zaman sekarang ya Alphard lah. Alphard itu mewah nggih. Ngertos nggih Alphard. Alphard mobil yang ya 1M lebih itu. Jadi dikasih, kalau ini ya kendaraan kepresidenan. Wah itu. Kalau dulu itu dikasih apa? Dikasih kuda. Kuda khalifah. Ayo dipersilahkan, ayo naik. Beliau tidak mau naik. Mohon maaf, saya tidak mau naik, katanya. Waraqiba baglatahu, beliau memilih untuk naik